Kami membuka semua jalur untuk pertanyaan-pertanyaan tentang ASN 2024. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati pengumuman resmi rekrutmen P3K 2024 oleh pemerintah, banyak teman-teman tenaga honorer yang bertanya, bagaimana formasi P3K jika sedikit di tempat kerja? Contoh, saya bekerja di Dinas Pendidikan, tetapi di sana cuma sedikit formasi. Apakah saya boleh melamar ke OPD lain? 2. Bagaimana nasib honorer tamatan SD, SMP, SMA? Apakah sudah ada jabatan yang siap untuk menerima mereka di aplikasi seleksi P3K? 3. Bagaimana nasib Tendik 2024 tidak masuk di database BKN? 4. Bagaimana nasib honorer tidak bisa ikut P3K 2024? 5. Apakah sudah ada penetapan formasi P3K 2024 oleh Kemenpan RB? Saya sarankan kepada teman-teman tenaga honorer, simaklah video ini sampai selesai, agar Anda bisa memahami dengan baik terkait jawaban pertanyaan ini. Mari kita simak bersama. Kami membuka semua jalur untuk pertanyaan-pertanyaan tentang ASN 2024. Ini dari Guntur Satriani. Untuk kuota formasi P3K pemerintah Kota Tegal, apakah sudah bisa diinformasikan Pak secara detail? Lanjut lagi aja Mas. Kemudian dari Rasya, semoga non ASN di lingkungan sekretariat DPRD Kota Tegal baik CS security dan lainnya bisa diperhatikan lagi. Ini orangnya di sini malah ini temannya Habibie ya. Dan bisa dijadikan P3K syukur-syukur CPNS, amin. Ini tak tonton. Oke, ini dua dulu pertanyaan. Silakan Pak Selamat, mungkin dijawab yang pertama tadi Pak, untuk kuota formasi P3K Pak. Oke. Jadi kalau untuk usulan, jadi begini, mungkin saya mengawalinya dari proses atau mekanisme urutannya ya Pak. Di dalam pengusulan formasi itu, sekali lagi kami tidak bisa melihat apple to apple, orang per orang. Oh ya. Misalnya si A ini di sekwan kita usulkan formasinya, ini kita usulkan formasinya, tidak bisa seperti itu. Oh iya. Kita ada ketentuan-ketentuan yang memang menjadi panduan untuk pengusulan formasi. Yang pertama apa? Peta jabatan. Iya, peta jabatan itu yang pertama adalah, ya. Kotak-kotak yang bisa diisi oleh teman-teman P3K. Iya. Nah, itu sudah kita susun, semua unit kerja punya. Oke. Semua unit kerja punya. Peta jabatan ini disusun berdasarkan analisa beban kerja. Iya, yang diusulkan oleh masing-masing OPD Masing-masing tentunya. OPD. Teman-teman ini menghitung, teman-teman OPD bersama bagian organisasi. Karena ini kewenangannya bagian organisasi ini menghitung. Dengan hitungan tertentu, pakai rumus tertentu, ini bisa dimunculkan jabatan ini. Nah, itu sudah kami lakukan dan Pak Ketua kami sampaikan, kami optimalkan itu Pak Ketua untuk mengakomodir teman-teman. Itu kami kalau optimalkan. misalkan ada sesuatu yang salah dan kurang, berarti ini menjadi kesalahan OPD masing-masing ya. Iya. Tapi itu kita sudah melalui des. Kita sudah Tapi melalui kan begini, kalau misalkan di sebuah OPD, taruhlah misalkan sekwan, ya. Ternyata kemudian tadi Pak Selamat kan sudah nyampaikan ada kotak-kotak jabatan. Iya. Kotak-kotak jabatan tertentu yang kemudian ini bisa diisi informasinya sesuai dengan kemampuan dari masing-masing honorer yang Jangan. Nah, maka kalau kemudian analisa ini salah atau ada yang tidak terekrut, ya ini kan menjadi kesalahan Pengusul ya Pak ya. Jangan salahkan BKD. Salahkan BKPSDM. Yang disalahkan ini pengusulnya. Nah, ini kita sudah lakukan des itu Pak. Iya. Dalam rangka optimalkan itu, kami sudah melakukan des, kami didampingi bagian organisasi, kami panggil teman-teman OPD agar mensinkronkan dengan peta jabatan. Iya, betul. Karena begini Pak Ketua, Mbak Elo, sistem pengusulan formasi kita itu by system. By system itu setiap pengusulan jabatan itu harus dilampirkan dengan peta jabatan OPD. Ini boleh di cross check sama teman-teman umpuk di masing-masing OPD. Jadi makanya ayo buat peta jabatannya yang sebagai dasar pengusulan. mungkin, Ya, sebagai dasar pengusulan itu yang pertama. Lantas kemudian setelah peta jabatan ketemu, kita harus juga melihat menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Karena setiap jabatan ASN baik CPNS maupun T3K itu
punya syarat kualifikasi pendidikan. Itu ada beberapa pertanyaan. Pundi, pundi, Pak. Nggih. Jadi SMA itu bisa apa enggak? Nah, itu nanti. Itu nanti. Oke. Ini biar rutut ya. Nah, kualifikasi pendidikan ini pun sudah ada ketentuannya dari Menpan. Nggih, iya. Misalnya jabatan ini itu harus syarat kualifikasi pendidikannya dari ini, dari. Iya. Saya memahami alasannya teman-teman. Pokoknya semua jurusan diakomodir baik Pak Slamet. Itu banyak sekali yang Iya. tapi kami tidak bisa. Kami coba tes, Mbak. Ini ada teman-teman Ya, tes. soalnya ada staf pimpinan. Yang satunya ini kebidanan. Lah itu. Ini biar teman-teman Kita ngurusi sama. kami coba itu. Pernah kita coba itu, masukkan jebret setiap jabatan kami masukkan kualifikasi semua jurusan. Tertolak kan Pak? Tertolak, Mbak. Betul. Pinginnya kami membantu teman-teman ini punya kesempatan Pak Ketua, tapi tertolak. Nah, tertolak. Iya, memang saya pernah ngurusi Pak di sini Pak. Seperti itu Pak. Tertolak. Jadi memang tidak bisa serta merta kita melihatnya tidak apple to apple orang per orang, tetapi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus Bisa nggak kalau misalkan ya, ini honorer di sekretariat DPRD, terus kemudian tidak sesuai dengan jurusan yang dipunyai. Yang dibutuhkan, yang saat ini dikerjakan. Ini bisa nggak lompat ke OPD lain? Bisa sekali. Bisa. Pak. Bisa sekali. Justru malah itu Bisa sekali. yang Ini dicari Pak. formasi P3K ini terbuka, tetapi khusus untuk teman-teman non ASN yang ada di lingkup pemerintah Kota Tegal. Yang 3 Jadi tahun teman-teman non berturut-turut. ASN jangan terpaku ada di Di sini, iya. Nanti harus dicermati benar-benar mana kualifikasi pendidikan yang sesuai, jabatan yang kira-kira dia punya peluang, silahkan. Iya. Maka ini perlu saya sampaikan juga ya kepada seluruh teman-teman non ASN. Jadi sekiranya memang ya peta jabatannya di sebuah OPD itu tidak ada, maka dia harus mencari. Pinter-pinter Lihat mencari. yang Betul, lain. dia mencari, Iya. mencari sebuah formasi yang Iya. ada di OPD lain. Iya. Setuju, Pak Ketua. Jangan kemudian Terpaku. ternyata Pengennya di terpental sini. dan lain-lain di Iya. sini, ya, pengennya di sini, tidak bisa seperti ini. Iya, karena ini bukan pengangkatan ya Pak ya. Iya, Ini bukan pengangkatan betul, tapi betul, ini Pak. adalah seleksi, betul. Iya, ini banyak sekali pertanyaan ya Pak. Iya, selanjutnya Tapi itu. yang tadi belum Oh, iya. terjawab mungkin nggih, Formasi Pak Ketua, strategis. formasi. Baik, kami sampaikan ini sampai dengan saat ini Pak Ketua, Mbak Elo belum ada penetapan formasi. Belum ada penetapan Sampai formasi. tadi sore jam 6 kami itu masih melakukan verifikasi usulan formasi dengan Kemenpan dengan Baik. sampai jam 7 malam kemarin Baik, itu. baik. Jadi untuk Anda sahabat podcast yang katanya sudah ada orang yang mendapatkan informasi-formasi tetapnya, jangan percaya karena sampai saat ini masih dalam usulan. Ini kan di sebuah OPD kan, Iya. ada beberapa yang mungkin di luar P3K, ya seperti cleaning service, driver, terus kemudian di luar Formasi. ASN, ya, di luar ASN ada cleaning service, terus kemudian security. Iya, iya. Nah, driver ini kan di luar formasi ASN dan P3K. Iya. Nah, ini akan seperti apa Iya. kedepannya? Iya. Iya Pak, nanti kami sampaikan itu Iya. sampai ke titik itu. Pertanyaan ketiga, izin bertanya. Apabila di instansi non ASN mendaftar hanya tersedia 2 formasi, namun non ASN-nya ada 10. Lanjut. Bagaimana tindak lanjutnya? Tadi seperti yang sudah Pak disebutkan. Ketua tadi yang jawaban Pak Ketua. Carilah. Ya, jawaban Pak Carilah Ketua. nanti. informasi. Nah, yang saya mulai. Selanjutnya ini mau tanya nih, jika rekrutmen P3K dari non ASN apabila formasi hanya 2, sedangkan tadi sudah Ini terjawab tadi ya. sudah sama. Oke. Apakah tahun ini Kota Tegal membuka formasi CPNS saat untuk jenjang umum atau SMK, SMA Pak? Kalau CPNS minimal D3 Minimal dan S1 D3. Pak. Baik, Ya. minimal D3 S1. Iya, lanjut lagi. Kuota P3K khusus untuk Satpol PP Kota Tegal berapa Pak? Dan kuota CPNS SLTA Ini yang tanya pasti orang Satpol ya. dan kuota CPNS SLTA di Pemkot karena berapa Pak? Begini, jadi tahun berapa ya? 2020. Iya. Itu kan memang Satpol PP Ada perekrutan dia Pak. Nggih. banyak sekali. Siap. Nah, mungkin kan apakah kebutuhan Satpol PP sebanyak itu? Nah, ini nanti mungkin peta-peta jabatan itu yang nanti bisa Menjawab. bisa menjawab. Iya. Nanti makanya ini yang Satpol PP ini harus koordinasi terus ini sama Kasatpol PP dan kemudian bisa sama Dishub. Nah, Dishub juga perekrutan cukup Banyak. Untuk PCL, tenaga PCL. Nah, ya. Betul. PCL dan lain-lain ini harus jangan sampai kemudian tertinggal gitu loh, kasihan. Iya. Karena ketika kemudian kebutuhan di situ hanya misalkan 100 sampai 150
lebih. Nah ternyata Cuma 50 kemampuan daerahnya, maka harus mencari sesuai dengan disiplin ilmu yang Iya, mereka punya betul. gitu loh. Nah, backgroundnya. Ya, background pendidikan di apa dan lain-lain. Iya. Nah, maka dia bisa cari kemudian informasi di tempat yang Iya, lain. betul informasi tempat lain. Kalau yang untuk satpol mungkin saya bisa nambahi karena ini agak teman-teman satpol ini agak lumayan Menjaga spesifik. palang pintu, satpol PP Iya. sama disub ini kan jumlahnya cukup Iya, banyak. Satpol PP ini jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya. Nah, kami bahasanya sudah mengoptimalkan dari sisi peta jabatan Pak Ketua yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian formasi SLTA atau apa ini yang dibutuhkan, Mbak Elo, di peraturan menteri ya. Peraturan menteri yang terbaru tentang jabatan pelaksana untuk P3K itu justru malah khusus di Satpol itu muncul jabatan pelaksana untuk jenjang SMA dan D3. Ini berarti cukup memang kalau menurut kami mengakomodir teman-teman karena memang dari pertimbangan Kementerian PAN ini tenaga ini dibutuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pemda. Dan kalau jumlahnya mohon maaf mungkin saya enggak Belum hafal, ya? tapi Iya. yang jelas kami sudah melalui DES Pak Ketua dengan bagian organisasi dan unit kerja Satpol itu sendiri untuk mengoptimalkan. Baik. Artinya ada keselarasan. Termasuk juga yang ada di Dinas Perhubungan, Pak. Yang ada di Dinas Perhubungan. Jadi nyambung dengan pertanyaannya Pak Ketua, mungkin saya jelaskan sekalian. Mungkin nanti juga teman-teman pertanyaan, iya, Yang pada waktu ya. yang pada waktu itu nanti, yang SMA yang cleaning service yang keamanan tadi dan yang sebagainya. tadi. Jadi gini, sekali lagi kami tidak bisa apple to apple, Iya. tetapi yang namanya pengusulan P3K itu harus sesuai dengan jabatan yang ada. Iya. Nah, kebijakan yang terbaru Kemenpan, surat Kemenpan nomor 11 kalau tidak salah itu memberikan kita kelonggaran pengusulan jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh teman-teman dengan kualifikasi pendidikan SD, SMP, dan SMA. Oh, Ini ada, yang Pak. baru ada. SD pun bisa, SMP pun bisa, dan SMA. Nah, itu yang sudah kita lakukan untuk mengoptimalkan juga. Iya, iya. Kita mengoptimalkan juga dengan melihat kondisi teman-teman yang ada di OPD. Tapi sekali lagi kita kembalikan bahwa itu adalah usulan dari OPD pengguna atau usernya nanti ya. Baik, ini dari Salis. Untuk gaji yang diterima oleh P3K part-time atau paruh waktu sistemnya bagaimana Pak? Apakah lebih kecil dari penerima sebelumnya atau bagaimana Pak? Apa? Ini teknis sekali Pak, bagaimana? Apa ini dijawab nanti aja Pak? P3K paruh waktu ya. P3K paruh waktu itu rancangan kebijakan guys, seperti yang Baru disampaikan rancangan kebijakan yang disampaikan oleh kita belum bisa menentukan Iya. apakah Kota Tegal ini kebijakannya penuh waktu atau paruh waktu, kita belum tahu karena situasi kondisi kita harus lihat pada saat nanti pembahasannya ya. Iya, iya. Terus Dan- Syukur kita bisa memenuhi semuanya. Jadi Iya, nggak iya. perlu bisa ada diterima paten. semua Pak, Iya, bisa iya. diterima semua. Ya, kita juga tidak bisa lepas Pak Ketua dengan kebijakan pusatnya seperti apa Iya, gitu ya. betul. Formulanya bagaimana kan juga belum tahu ya. Ketentuan paruh waktu ini juga kami masih menunggu regulasinya kayak apa. Mbak. dari pusat juga belum ada ya Iya, Pak ya. betul. Baik, ini dari Septian, mohon arahan alokasi formasi teknis terhadap honorer tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Arahan Tendik formasi ya, honorer teknis. tendik Iya. ya. Honorer tendik itu juga kita optimalkan untuk tenaga-tenaga administrasi di lingkup sekolah, Sekolah, ya. lingkup sekolah. Nanti silakan dicermati. Iya. Kalau kami harus sekolah satu dan itu kan banyak itu. Iya, betul, Nanti betul. ada jabatan penata apalah namanya, itu banyak sekali itu. Iya, Silakan nanti dicermati teman-teman sekalian ketika pengumuman ini keluar. Yang jelas kami upayakan kualifikasi pendidikan yang ada di tendik ini bisa terakomodir menjadi Oke. P3K. Baik, pokoknya dimaksimalkan sama BKD, Iya, kita optimalkan. BKPSDM dimaksimalkan. Ya, dilanjut lagi pertanyaan dari Samsul Arifin. Pak, misal tidak keterima P3K atau CPNS bagaimana? Apakah masih dianggap bekerja sebagai honorer atau bagaimana? Bagaimana ini Pak? Ini mungkin juga bagian dari yang kami sampaikan tadi ya Pak, Iya. kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Tetapi kalau secara umum lihat Undang-Undang 20 2023 kan
harus selesai non ASN di tahun 2024. Nah, kebijakannya seperti apa? Apakah skenario paruh waktu dan penuh waktu itu nanti berjalan? Ya, kita tunggu kalau menurut kami. Oke, seperti itu. baik. Berarti ditunggu dulu aja ya untuk karena belum ada juknis juga dari pemerintah pusat. Yang jadi beban kan begini. Jadi ada ketentuan minimal usia 20 tahun. Iya, Terus betul, Pak. kemudian yang kedua adalah ketentuannya kalau soal pendidikan Iya. ada. Ya, jadi lulus SD, SMP, SMA dan lain-lain masih bisa terakomodir sesuai dengan peta jabatan. Iya. Nah, yang menjadi persyaratan inti adalah usia minimal 20 tahun. Terus kemudian telah bekerja secara Berturut-turut. terus-menerus selama 3 tahun. Nah, ini yang masih menjadi persoalan adalah kalau tadi kan ada pertanyaan Iya. yang di bawah 3 tahun itu bagaimana? Terus kemudian yang bekerjanya belum sampai 3 tahun bagaimana? Seperti apa? Ini memang kita masih menunggu Iya. kebijakan dari pemerintah Pusat. pusat dalam hal Baik. ini adalah Kementerian PANRB. Iya, baik. Nina Apriani, mohon izin Bapak tolong perhatikan non-ASN Damkar Kota Tegal. Iya. Karena kita taruhannya nyawa, Pak. Ya, kemarin ada yang meninggal ya. Terus Iya, nah itu pasti kita maksimalkan ya Pak Slamet ya. Kalau yang damkar ini juga ini kan kita maksimalkan dari sisi formasi. Iya, Iya, betul. Risiko tinggi. Iya, yang mengandung resiko. Selanjutnya dari Alfian Samsudin, mohon izin Pak, kalau honorer diperbantukan sebagai supir itu termasuk kategori apa Pak? Maksudnya gimana honorer diperbantukan supir? Berarti ini tadinya non ASN gitu, kemudian diperbantukan. Berbantukan sebagai supir ya. Mungkin kita tidak berkutat di masalah ini, tetapi nanti ketika ngomong atau berbicara masalah P3K, silakan teman-teman mencermati Iya. proses pendaftaran itu mensyaratkan apa saja, Iya. seperti itu saja. nggih. Iya, udah Kalau gitu. kalau itu mensyaratkan kualifikasi, bicaranya kualifikasi pendidikan, kemudian pengalaman kerja ini ya, pengalaman kerja teman-teman ini sebagai apa? Karena ada syarat punya pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, itu nanti mohon dicermati ya. Iya. Mohon dicermati. Masing-masing OPD ini kan juga ada kebutuhan. Supir jelas. Kalau kayak sekretariat DPRD ini kan juga butuh driver. Iya. Ya mungkin tadi sampaikan. Jadi dia berpengalaman itu sebagai sopir. Iya. Punya pengalaman sebagai sopir. Nah, kan tergantung sini. Nah, sekwannya ini ada alokasi peta untuk sopir apa enggak? Iya. Kalau enggak ada ya berarti keterlaluan. Kan? Iya. Karena kan nggak mungkin kita jalan sendiri, pasti harus ada Supir, iya. Iya, baik. Supir Peta itu jabatan juga tadi, betul, iya betul, peta jabatan itu memang harus diperlukan banget sih. Kemudian dari Lukman Pramono, izin Pak Ketua, saya keamanan pasar Kota Tegal Terlantik pada tahun 2016 kami sudah diverifikasi oleh BKD sebagai tenaga non ASN, tetapi di tahun 2023 kami tidak masuk apa ya Pak? Pendataan. Ya, Oh gitu. Oh, terus bagaimana Pak kalau kayak gitu solusinya Pak? Pak Ketua. Ketua loh itu. Ya, ini kan apa namanya? Pasar berarti Dinkop ya. Ini Terantip coba ya ini keamanan gitu. Oh, keamanan. Jadi mungkin Satpol riwayatnya mungkin ya? seperti ini Mbak Elo. 2023 itu kan ada pendataan dari ya. BKN ya, kalau tidak BKN, BKN. Jadi ada beberapa kriteria tugas yang tidak bisa masuk pendataan. Supir, terantip atau keamanan, satunya lagi apa ya kan? Cleaning service, Cleaning supir. service, kebersihan dan sebagainya. Ini mungkin yang disampaikan oleh teman-teman itu. Nah, terus gimana? Kami mungkin tidak sampai ke situ, tetapi kami bisa menyampaikannya sekali lagi. Silakan nanti dicermati pengumuman. Karena pengumuman itu nanti ada persyaratan. Kalau kualidik teman-teman memenuhi syarat pengalaman teman-teman oke, saya pikir clear untuk mengikuti. Oke, baik. Ketiga kali itu clear lah. Pokoknya yang penting kualifikasi pendidikan dan juga persyaratan pengalaman kerja satu linear gitu ya Pak ya. Tidak masalah kalau dia memang berpengalaman sebagai transit, sama aja pengalaman sebagai transit. Kan nanti kan di formasi itu kan bisa dilihat yang kira-kira cocok dengan pengalaman saya itu di mana. Iya. Nah, tidak harus kemudian dia berada sebagai penjaga pasar kan nggak bisa seperti itu. Iya. Tidak harus di situ ya Pak Ikut ya. berkompetisi sesuai dengan kualidik dan Iya betul. pengalaman. Baik. Selanjutnya dari Rifki Fauzan, Pak, ini nasib non ASN di tahun 2025 bagaimana? Apakah benar akan dihilangkan? Nah ini tadi kan Jadi ini malah bukan dihilangkan, malah
Dihilangkan. lebih dipastikan nasibnya ini, bukan dihilangkan. Jadi non ASN ini lebih dipastikan nasibnya. Iya, bukan pasti. Diupayakan Ya. jadi ASN kan seperti itu Pak. Lebih dipastikan malah bukan dihilangkan ya. Dihilangkan. Kemudian mohon izin Pak, bagaimana dengan nasib tenaga Penjaga teknis sekolah SD. penjaga sekolah SD? Apakah bisa diangkat P3K? Saya sudah 10 tahun mengabdi loh Pak, dari penjaga SD Panggung 10. Ya, teman-teman penjaga SD mohon izin Pak Ketua, udah beberapa kali komunikasi dengan kami, sering audiensi dan sebagainya. SD, penjaga makan, Iya. penjaga sekolah, Penjaga SD itu memang penjaga kelurahan. keresahannya kan memang tidak masuk pendataan ya samanya Iya. tadi. Nah, sekali lagi kami optimalkan itu karena kami tadi sampaikan ada kelonggaran mengusulkan untuk jenjang jabatan-jabatan pelaksana yang kualifikasinya SD, SMP, SMA. Iya. Dan itu kami akomodir secara formasi. Kami akomodir secara formasi meskipun usulan formasinya tidak dengan jabatan penjaga SD kan tidak Iya, seperti iya. itu. Nah, kami usulkan jabatan dengan nomenklatur beda yang kualifikasinya bisa mengakomodir teman-teman seperti Yang itu. kualifikasinya kira-kira seperti itu. Yang bisa dimasuki oleh teman-teman Ini kan seperti menjawab itu. semua ya. Jadi bagi yang kemudian pendataan tahun 2023 belum masuk, nanti bisa dilihat sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Jadi ini bisa untuk menjawab semuanya karena ada kelonggaran tadi lulus SD, SMP, SMA nggak ada persoalan. Yang penting bahwa ada peta jabatan yang diusulkan oleh user, oleh OPD user ya. Ya, ini dari Didit Eca. Yang tidak masuk database BKN bagaimana Pak? Apakah bisa ikut juga? Tadi kan sudah dijawab Rata-rata tadi. itu permasalahannya Iya. teman-teman sekalian. Tadi kan sudah dijawab. Jadi mungkin menegaskan juga Pak Ketua, silakan nanti kita tunggu pengumumannya teman-teman sekalian. Kan di situ ada persyaratan-persyaratan sekali lagi. Iya, iya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.